طيب قال الشارح حفظه الله رحمه الله تعالى والاسم لغة ما دل على مسمى واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها ولم تقترن بزمان. Nah, kata pensyarah, isim secara bahasa adalah ma dalla ala musamman, sesuatu yang menunjukkan atas zat yang dinamakan. Jadi nama isim berarti apa dalam bahasa Indonesia? Nama. Dia menunjukkan sesuatu yang diberi nama. Jadi kalau Muhammad menunjukkan zat atau jasmani yang diberi nama Muhammad. Nah, ini secara bahasa. Maknanya secara bahasa. Adapun pecahan katanya sudah kita sebutkan kemarin, al-ism ada dua kemungkinan pecahan katanya, apakah dia berasal dari kata sama yasmu sumuwan atau wasama yasimu simatan. Bisa berasal dari kata simah yang bermakna alamat, bisa berasal dari kata as-sumu yang bermakna tinggi. Taib, istilahan, sementara secara istilah isim adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha, kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya. Jadi isim itu sudah ada artinya, sudah ada maknanya pada dirinya. Walam tuqtaran bi zamanin, dan makna tersebut, di dalam makna tersebut tidak digandengkan dengan waktu. Jadi kandungan maknanya tidak ada waktunya. Nah, ketika dikatakan qalamun bermakna pena atau pulpen. Nah, dan tidak ada kandungan waktu di dalam makna tersebut. Berbeda nanti dengan fi'il. Jelas ya? Wa ma'na qawlihim dallat ala ma'nan fi nafsiha anna al-ma'na yufhamu minha min ghairi hajatin ila indimami kalimatin ukhra ilaiha. Dan makna ucapan mereka bahwa isim itu adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya, bahwa makna yang dipahami dari kata tersebut tanpa memerlukan dia tergabung dengan kata lain. Paham? Jadi dia menunjukkan makna pada dirinya, artinya maknanya itu jelas tanpa digandengkan dengan kata lain. Berbeda dengan apa? Huruf. Huruf seperti min misalnya atau fi bermakna dari, atau dan apa? Fi bermakna di. Ini maknanya tidak jelas kecuali bergandengan dengan isim atau fi'il. Nah, lam misalnya tidak jelas bermakna tidak. Beda dengan isim. Isim bermakna apa? Misalnya Zaid bermakna orang. Zaid jelas walaupun tidak bergandengan dengan kata lain. Paham ya? Kalau fi berdiri sendiri, lam berdiri sendiri, tidak jelas maknanya. Kalau isim sudah jelas maknanya walaupun tidak bergabung dengan kata lain atau tidak bergandengan dengan kata lain. Paham maksudnya? Jadi dia menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya, yaitu jelas maknanya walaupun tidak bergandengan dengan kata lain. Ini menyelisihi apa? Huruf. Huruf dia akan jelas maknanya kalau bergandengan dengan isim atau bergandengan dengan fi'il. Nahu, contoh Zaidun syuja'un. Zaid syuja',
adalah orang yang pemberani. Fa inna kullan min Zaidun, dibaca min Zaidun di atas harokat hikayat, walaupun dia majrur muqaddaran. Nah, jadi kalau ditanya apa i'rabnya Zaidun yang di dalam kurung, majrur, tanda jarnya apa? Kasrah muqaddara mana min zuhuriha liishtighalihi bi harakatil hikayah. Nah, paham ya? Jadi ini termasuk dari i'rab takdiri. Yang untuk ketahui selama ini i'rab takdiri apa? Ta'adzur, thiqal dan munasabah. Ini juga ta'adzur, beruzur karena dia sibuk dengan melayani harokat hikayat. Hikayat yang mana itu? Itu hikayat dari jumlah tadi, Zaidun syuja'un. Zaidun syuja'un. Jadi dia hikayatkan dari jumlah tersebut. Paham ya? Nah, jadi mana min dhuhuriha at-ta'adzur liistighalihi bi harakatil hikayah. Baik, jadi kata beliau setiap dari Zaid dan setiap dari Syuja', fa inna kullan min Zaidun wa Syuja'un kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha. Setiap dari kata Zaid, Syuja' itu adalah sama-sama kalimat, sama-sama kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya. Ya. Ketika antum pisah Zaid, Syuja', sama-sama punya makna. Walaupun maknanya tidak mufid. Mufid dan tidak mufid itu pembahasan lain. Sekarang maknanya sudah sudah ada. Sudah jelas maknanya. Zaid bermakna Zaid, orang yang diberi nama Zaid. Syuja' bermakna pemberani, jelas maknanya. Walaupun tidak mufid kalau berdiri sendiri. Itu pembahasan lain. Kalau yang dibahas di sini apa? Yang penting ada maknanya, dan maknanya jelas walaupun tidak bergandengan dengan yang lainnya. Taib, jelas bukan artinya mufid ya, beda. Mufid dan sesuatu yang jelas maknanya, maksudnya seperti tadi Zaid jelas maknanya, Syuja' pemberani jelas maknanya. Beda dengan fi, dia apa? Ini mubham, sesuatu yang tidak jelas. Taib, fa Zaidun dalla ala dhatin muayyanatin musammatin bihadzal lafzi. Maka Zaid adalah kata yang menunjukkan atas zat tertentu yang diberi nama dengan lafaz ini. Nah, paham ya? Jadi kalau ini saya namakan Zaid, berarti apa? Benda ini Zaid. Jadi nama itu apa namanya? Isim adalah kata yang menunjukkan atas sebuah zat tertentu yang dinamakan dengan nama tersebut. Wa syuja'un dalla ala dhatin mausufatin bihadzal wasf. Sementara syuja' dia adalah kata yang menunjukkan atas zat yang disifati dengan sifat ini. Kalau Zaid nama, kalau ini sifat. Nah, dan dia menunjukkan zat juga, zat yang disifati, karena sifat itu tidak bisa berdiri sendiri, ya kan? Namanya sifat tidak bisa berdiri sendiri. Sifat itu dia mensifati apa? Zat, miliknya sebuah zat, miliknya sebuah zat. Karena itu termasuk apa namanya kebatilan mazhab Jahmiyah dan Mu'tazilah. Mereka katakan Allah menciptakan apa? Sifat kalam di udara. Apakah kalam bisa berdiri sendiri? Jawaban tidak bisa. Kalam tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus melekat pada zat tertentu. Apakah itu orang atau Al-Khaliq, pencipta. Yang jelas dia tidak akan mungkin ada makhluk namanya apa? Perkataan berdiri sendiri. Perkataan itu miliknya suatu zat tertentu. Apakah itu zat al-makhluk atau zat al-Khaliq? Jelas ya?
Jadi dia sifat yang menunjukkan, dia kata yang menunjukkan atas zat yang disifati dengan sifat tersebut. Wa huwa syaja'ah, yaitu sifat keberanian. Wa kullun minhuma lam yaktarin bizamanin, atau lam yaktaran bizaman, bisa majhul, bisa juga tidak. Taib, setiap dari keduanya tidak digandengkan atau tidak bergandengan dengan waktu. Maksudnya setiap dari kata Zaid dan Syuja' tidak bergandengan dengan waktu. Ada waktunya atau tidak? Arhan. Zaid. Tidak. Syuja' apa artinya Syuja'? Pemberani. Ada waktu di dalam? Tidak ada. Taib. Fa kharaja biqaulina, maka keluar dengan ucapan kami, dallat ala ma'nan fi nafsiha al-harfu. Lihat, keluar dengan ucapan kami menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya. Apa yang keluar? Harf. Karena harf dia walaupun ada maknanya, harf apa yang dimaksud di sini? Harfu ma'nan atau harfu ma'nan? Harfu ma'nan. Ada maknanya berarti. Iya. Hanya maknanya ini tidak jelas kalau dia berdiri sendiri. Ada maknanya, cuman tidak jelas kecuali bergandengan dengan yang lainnya. Taib. Fa innahu kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Karena sungguhnya huruf itu dia adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada selainnya. Maksudnya kalau bergandengan dengan selainnya. Jelas ya? Kalau dikatakan fi masjidin, baru jelas di dalam masjid, dalam sebuah masjid. Tapi kalau di saja, di ini terlalu mubham. Di mana? Di rumah, di masjid, Tapi kalau digandengkan dengan isim, maka menjadi jelas. Taib. Jadi huruf dia tidak menunjukkan, dia menunjukkan atas sebuah makna fi ghairiha, menunjukkan makna yang jelas kalau dia bergandengan dengan kata lain. Wa kharaja biqaulina wa lam tuktaran bi zamanin, keluar dengan ucapan kami bahwa isim itu tidak digandengkan dengan waktu. Dia adalah kata yang tidak digandengkan atau bergandengan maknanya dengan apa? Dengan waktu. Tidak ada waktu dalam kandungan maknanya. Apa yang keluar? Al-fi'lu. Yang keluar adalah fi'il. Karena fi'il dia ada kandungan waktu di dalam sebagaimana dimaklum. Maka itu kandungan waktu lampau atau sedang atau akan datang. Nah, fa innahu kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha waqtaranat bi zamanin atau waqturinat, bisa juga majhul. Karena sungguhnya dia, yaitu fi'il, dia adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya dan bergandengan dengan waktu. Kalau isim tidak bergandengan dengan waktu. Kalau fi'il bergandengan dengan waktu. Wal fi'lu lughatan, selesai ya pembahasan isim. Definisi isim intinya, kalau kemarin sudah kita bahas pembagiannya. Pembagian isim ada berapa? Sudah atau belum? Belum? Nanti ya. Kemarin apa dibahas? Ajza'u al-kalam. Baik. Nanti akan datang pembagiannya setelah ini. Jadi definisi isim, kesimpulannya apa tadi? Dia adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya dan tidak bergandengan dengan waktu. Nah, ini sudah berulang di buku dasar. Kalau secara bahasa apa tadi? Isim kata yang menunjukkan atas zat yang diberi nama. Nah, tayyib. Sekarang fi'il. Ini pembahasan mudah ya. Mungkin sudah paham semuanya. Tinggal diterjemah saja. Wal fi'lu lughatan, dan fi'il secara bahasa huwa nafsul hadath alladhi yuhdithuhu al-fa'il. Fi'il secara bahasa adalah kejadian itu sendiri yang diadakan oleh pelaku. Jadi kejadian yang diadakan atau dilakukan oleh pelaku.
yuhdithuhu ya, pelaku itu mengadakannya, melakukannya. Nah, pelaku itu mengadakannya, melakukannya atau mewujudkannya. Jadi fi'il secara bahasa adalah kejadian yang dilakukan oleh pelaku. Min qiyamin wa qu'udin wa nahwihima. Apakah itu perbuatannya itu berupa berdiri, duduk, atau semisal dengan keduanya, berbaring misalnya, rukuk, sujud, itu semua perbuatan. Memukul, makan, minum, itu semua perbuatan, kejadian. Jelas ya? Wastilahan, sementara secara istilah, fi'il adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha. Dia adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya. Waqturinat bi ahadil azminati thalathati allati hiya al-madi wal hal wal mustaqbal. Dan dia digandengkan, maknanya bergandengan dengan salah satu dari waktu-waktu yang tiga, yaitu waktu lampau atau akan datang, atau mustaqbal, atau hal sekarang sedang berlangsung, wal mustaqbal akan datang. Nahu, contoh, kharaja Zaidun, Zaid keluar, telah keluar. Zaid telah keluar. Atau sebelum itu kita simpulkan. Jadi fi'il secara bahasa apa tadi? Al-hadath. Al-hadath alladhi yuhdithuhu al-fa'il. Sementara secara istilah adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya dan tidak bergandengan dengan salah satu waktu yang tiga, yaitu tidak bergandengan dengan waktu lampau, akan datang, dan sekarang dan akan datang. Contohnya, ini contoh untuk madhi. Kata beliau contohnya, kharaja Zaidun, Zaid telah keluar. Fa kharaja kalimatun dallat ala kalimatun dallat fi nafsiha ala ma'nan wa huwa al-khuruj. Jadi kata kharaja, perhatikan, kata kharaja itu adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya, yaitu apa? Makna khuruj, makna keluar. Waqturinat bi ahadil azminati, atau waqtaranat bi ahadil azminati, dan dia maknanya itu bergandengan dengan salah satu waktu. Wa huwa az-zamanul madhi, yaitu az-zamanu al-madhi, yaitu bergandengan dengan waktu lampau, waktu telah terjadi. Alladhi hasala fihi al-khuruj, waktu lampau yang terjadi padanya perbuatan keluar itu. Nah, paham ya? Intinya kharaja bermakna telah keluar. Dia bermakna keluar, dan di dalam maknanya ini ada kandungan waktu, yaitu waktu telah atau sudah atau lampau. Fa kharaja bi qaulina dallat ala ma'nan fi nafsiha al-harfu. Keluar dengan ucapan kami ketika mendefinisikan fi'il, beliau katakan apa? Dallat ala ma'nan fi nafsiha. Fi'il itu menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya. Keluar dengannya harf. Sudah berulang ini ya. Karena dia fa innahu kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha, karena harf itu adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada selainnya. Nah, maksudnya menunjukkan atas makna yang jelas. Sebenarnya dia sudah ada maknanya, karena ini kan harfu ma'nan, harful ma'ani atau harfu lahu ma'nan, harfu ja'a li ma'nan. Jadi ada maknanya, hanya tidak jelas maknanya kecuali setelah bergandengan dengan selain. Wa kharaja bi qaulina waqtaranat bi ahadil azmina al-ism. Keluar dengan ucapan kami bahwa fi'il itu bergandengan dengan salah satu waktu yang tiga. Berarti keluar dengannya apa? Isim, karena isim sudah berlalu tadi, dia maknanya tidak bergandengan dengan salah satu dari waktu yang tiga. Fa innahu kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha wa lam tuqtarin bi zamani. Karena dia adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya dan tidak bergandengan dengan waktu, kama taqaddama, sebagaimana telah berlalu. Baik, selesai pembahasan isim dan fi'il, definisi isim dan fi'il. Kemudian setelah itu beliau membagi fi'il
menjadi 3. Dan setelah mendefinisikan harf, kemudian membagi harf menjadi 2. Iya. Beliau tidak membagi isim menjadi 3. Padahal fiil beliau bagi jadi 3, harf beliau bagi jadi 2 sebagaimana akan datang. Baik. Kenapa beliau tidak bagi isim di sini menjadi 3? Kalau ada yang tanya, kenapa beliau tidak bagi? Padahal 2 temannya fiil dia bagi jadi 3. Huruf dia bagi menjadi 2. Dia sebutkan pembagian fiil dan pembagian harf. Tapi beliau tidak sebutkan pembagian isim. Kenapa? Jawabannya karena pembagian isim itu akan disebutkan di alamatul i'rab, di tanda-tanda apa? I'rab. Di sana akan disebutkan jenis-jenis isim secara lengkap. Tapi sebenarnya kalau dibagi itu lebih bagus. Karena pembagian di alamatul i'rab dengan pembagian di sini beda. Kalau pembagian di alamatul i'rab dia dibagi secara rinci menjadi berapa? 9. Kalau di sini kan dibagi 3 saja. Dibagi 3 saja. Nah, yaitu isim mufrad, mutsanna dan jama'. Kemudian jama' menjadi jama' mudzakkar salim, muannats salim dan taksir. Seharusnya seperti itu. Adapun nanti di alamatul i'rab dibagi lagi secara rinci. Paham pembagian secara rinci? Seperti apa? Ismul ladzi la yansharif. Ismul ladzi la yansharif ini hakikatnya masuk ke mana dia? Dia bisa masuk ke jama' taksir dan bisa masuk ke isim mufrad. Misalnya afdalu masuk ke mana? Isim mufrad. Kalau di pembahasan ini dia masuk ke isim mufrad, pembahasan pembagian isim. Tapi kalau di pembagian alamatul i'rab dia punya apa? Punya pembagian sendiri. Faham maksudnya? Contoh lain, madaris, masajid. Ini ismul ladzi la yansharif. Masuk di mana dia? Jama' taksir, ya kan? Di sini pembagian isim dia masuk di jama' taksir. Tapi di pembagian alamat i'rab dia punya pembagian sendiri. Jama' taksir lain, ismul ladzi la yansharif lain, ya kan? Di pembagian alamat i'rab. Paham maksudnya? Baik, apa lagi misalnya? Isim mangkus. Isim mangkus itu masuk di mana? Mangkus ujungnya apa? Arham. Iya. Mangkus. Mangkus ujungnya. Mangkus ya. Kalau maksur alif bengkok. Makosur pakai apa? Kaf atau kof? Kof. Kas. Jelas ya. Yang mangkus misalnya. Mangkus ujungnya ya. Dia asalnya apa? Kalau dibahas di sini pembagian isim, dia masuk ke mana? Ke isim mufrad sama jama' taksir juga. Bisa jama' taksir. Misalnya apa? Kalau isim mufrad al-qadi, ya. Al-qadi. Isim mufrad. Isim mufrad atau bukan? Isim mufrad. Jama' taksir misalnya apa? Al-majari atau al-jawari. Apa ini? Al-majari, al-jawari. Al-majra dijama' menjadi al-majari. Majari, selokan, irigasi. Dia jama' taksir, siwa muntahal jumu'. Iya. Paham ya? Dan dia sekaligus apa? Isim mangkus. Jadi dia 3 sebenarnya. Kalau di alamat i'rab dia bisa masuk pada 3. Isim mangkus apa? Jama' taksir sama ismul ladzi la yansharif. Iya kan? Kalau dihilangkan alif lam. Paham ini? Isim maksur. Isim maksur. Kalau di pembagian isim masuk ke isim mufrad. Kebanyakannya isim mufrad. Kadang juga jama' taksir, kadang sedikit.
Contoh. Apa yang mangkus? Fata, al-fata, al-huda. Ini apa isim apa ini? Isim apa ini? Iya maksud. Isim mufrad. Contoh lain, al-fatawa. Al-fatawa. Isim apa ini? Isim mangkus dan dia apa? Kalau di pembagian isim masuk ke jamak taksir. Fatawa jamak dari fatwa kan? Iya. Paham ya? Jadi kalau di pembagian isim itu dibagi 3 saja. Isim mufrad, mutsanna, jamak. Nanti jamak dibagi 3 lagi. Tapi kalau di pembagian alamat i'rab, ini langsung dibagi 9. Dibagi 9. Paham ya? Apa yang kurang tadi? Asmaul khamsah. Asmaul khamsah masuk di mana? Isim apa? Bisa isim apa? Bisa cuma isim mangkus. Isim mangkus. Abi. Akhirnya dia atas hati. Tidak. Itu kan isim mangkus ianya ya lazimah. Kalau itu dia isim dhamir. Jadi isim asmaul khamsah masuk di mana? Mufrad, pasti isim mufrad. Makanya nanti akan datang asmaul khamsah itu syaratnya harus mufrad. Dan dia harus mudhaf. Ya kan? Pasti mufrad, pasti mudhaf, pasti mukabbar. Pasti mukabbar maksudnya bukan tasghir. Abi, abun enggak boleh apa? Ubay enggak boleh. Akhun enggak boleh, ukhuy enggak boleh. Dia isim mufrad, apalagi mudhaf, apalagi mukabbar, harus isim yang bukan tasghir. Keempat, dia mudhaf nilainya enggak boleh isim dhamir mutakallim, isim dhamir dia mutakallim. Nah, paham ya? Sudah bisa? Asmaul khamsah masuk di mana? Di pembagian isim. Isim mufrad saja. Jamak taksir enggak ada ya? Enggak ada. Harus mufrad. Paham? Kalau isim ladzi sarif bisa mufrad, bisa jamak taksir. Saya sudah contohkan tadi. Dengar rekaman, tulis contohnya. Apa lagi? Mangkus bisa isim mufrad. Bisa jamak taksir. Apa lagi? Maksur bisa juga isim mufrad. Iya. Bisa isim ladzi sarif. Paham ya? Baik. Selesai pembagian isim. Walaupun beliau tidak bagi, kita sebutkan dengan lengkap tadi. Sekarang pembagian fi'il. Tsumma 'alam anna al-fi'la yanqasimu ila 3 aqsam. Kemudian ketahuilah bahwa fi'il itu terbagi menjadi 3 macam. Al-awwalu al-madhi. Tidak bisa ada istri di luar. Oh, bisa Ustaz. Baik. Suruh masuk. Baik. Mana tadi? Ketahuilah bahwa fi'il terbagi menjadi tiga macam. Al-awwalu al-madhi. Yang pertama adalah fi'il madhi. Wa huwa apa itu fi'il madhi? Dan dia adalah ma dalla ala hadatsin waqa'a qabla zamani takallum. Dia adalah kata yang menunjukkan atas sebuah kejadian. Dia adalah kata yang menunjukkan atas sebuah apa? Kejadian. Sebelum waktu pembicaraan. Jadi kejadiannya itu terjadi, waqa'a telah terjadi, waqa'at fil madhi, telah terjadi sebelum waktu pembicaraan. Jadi dia sudah terjadi sebelum si pembicara berbicara. Nah, sebelum si pembicara berkata. Contoh, kharaja wa akrama wa antalaqa wastakhraja.
kharaja telah keluar, akrama telah memuliakan, intalaqa telah apa? Telah berangkat, wastakhraja telah apa? Astakhraja telah mengeluarkan, sama dengan akhraja, atau bisa juga istakhraja meminta keluar. Watsani, dan yang kedua fi'il mudhari' wa huwa ma dalla ala hadatsin yaqa'u fi zamani atakallumi aw ba'dahu. Zaman itu bisa dipakai alif, zaman bisa tidak pakai alif, bisa zaman, bisa zaman. Makanya tadi sudah berulang ya, kadang pakai alif, kadang tidak pakai alif. Kalau antum lihat tidak pakai alif, bukan salah cetak gitu. Nanti antum tambahkan alif. Tidak salah cetak, sudah benar, hanya apa namanya, orang Arab kadang pakai ini, kadang pakai itu. Baik, saya ulangi, dia adalah kata yang menunjukkan atas sebuah kejadian yang terjadi pada waktu pembicaraan. Kalau pada waktu pembicaraan berarti apa? Sedang berlangsung. Au ba'dahu, atau setelah waktu pembicaraan. Jadi fi'il mudhari ada berapa maknanya? Ada dua, sedang atau akan. Dan ini dilihat konteksnya, dilihat qarina, indikasi, baik itu kata-kata sebelumnya atau kata-kata setelahnya. Jelas ya? Kalau ada lan, pasti apa ya? Kalau lan yaktuba, berarti fi'il mudhari'nya pasti apa? Pasti apa maknanya? Pasti mustaqbal atau sedang? Sedang atau akan? Pakai lan. Mustaqbal, karena lan apa? Harful mustaqbal. Karena lan huruf mustaqbal. Atau yaktubu Zaidun al-an. Al-an ini qarina, bahwa yaktubu bermakna apa? Sekarang. Atau yaktubu Zaidun ghadan. Ghadan ini indikasi bahwa apa? Yaktubu bermakna akan, mustaqbal. Paham? Indikasi-indikasi sebelum atau setelah? Dimengerti? Baik. Kalau ada makna lain fi'il mudhari, beliau tidak sebutkan di sini. Kadang fi'il mudhari bermakna apa? Kadang bermakna lampau. Kapan itu? Kapan fi'il mudhari bermakna lampau? Kalau dimasuki oleh lam. Kalau dimasuki oleh apa? Lam. Lam itu maknanya apa? Harfu qalbin. Huruf yang membalik. Maksudnya membalik fi'il mudhari yang tadinya maknanya sedang atau akan menjadi apa? Lampau. Nah, lam yaktub, dia belum menulis. Dia belum menulis. Jadi apa, waktunya lampau, kandungan waktunya lampau. Dia belum menulis. Kapan dia belum menulis? Kapan dia belum menulis? Nah, dari waktu, misalnya dia belum menulis dari sebelumnya sampai sekarang dia belum menulis. Ya kan? Kalau saya bilang apa, Arham belum makan. Kapan itu belum makan? Dari tadi sampai sekarang belum makan. Berarti waktunya apa? Lampau. Dari tadi sampai sekarang belum makan. Paham ya? Jadi berapa makna fi'il mudhari? Tiga makna fi'il mudhari. Walaupun yang dua ini memang yang sering ya. Yang satu itu kalau kemasukan lam saja, atau lamma. Nah, contoh, yakhruju wa yukrimu wa yantaliqu wa yastakhrij. Yakhruju sedang atau akan keluar. Yukrimu yukrimu sedang memuliakan. Yantaliqu sedang atau akan berangkat. Yastakhriju sedang atau akan mengeluarkan, atau bisa juga meminta keluar.
Baik. Kenapa penulis menyebutkan dua makna saja di sini? Dan ini kebanyakan penulis nahwu. Mereka tulis dua makna saja untuk fi'il mudhari. Padahal tiga maknanya kalau kita kita detailkan ada tiga makna. Kenapa disebutkan dua saja? Alasannya karena makna yang dua ini adalah makna asal walaupun tanpa ada apa? Walaupun tanpa ada hal lain. Yakhruju ini bisa bermakna sedang, bisa bermakna akan, walaupun tanpa apa? Bantuan kata lain. Kalau mana fi'il mudhari kapan bermakna lampau? Harus ada lam, ada bantuan lam. Paham maksudnya? Jadi mereka menyebutkan dua makna saja. Karena apa? Karena dua makna inilah yang muncul pada fi'il mudhari tatkala dia berdiri sendiri. Adapun kadang bermakna madhi itu kalau ada bantuan apa? Bantuan lam. Bahkan kadang fi'il mudhari bermakna apa? Bermakna amr. Bisa empat sebenarnya maknanya. Bisa empat. Kadang fi'il mudhari bermakna apa? Bermakna amr, ya kan? Bermakna perintah. Ada atau tidak? Ada. Kalau bergandengan dengan lam amr. Bahkan kalau kita tambah lagi satu, jadi 5. Bisa bermakna apa? Larangan. Tapi ini mana yang tiga ini kadang bermakna lampau, kadang bermakna perintah, kadang bermakna larangan. Kapan itu? Apakah bisa berdiri sendiri dengan makna ini? Tidak, harus dia bermakna lampau dengan bantuan lam. Dia bermakna amr dengan bantuan lam amr, li. Dia bermakna nahi, larangan dengan bantuan la nahi. Kalau tidak ada bantuan yang lain, dia hanya dua maknanya. Paham ya? Dia bermakna apa? Sedang atau akan. Watsalitsu, yang ketiga adalah al-amru fil amr, wa huwa ma dalla ala hadatsin mustaqbalin yutlabu husuluhu aw istimraruhu. Dia adalah kata yang menunjukkan atas sebuah kejadian. Jadi al-amr fil amr, kata kerja perintah, dia adalah kata yang menunjukkan atas sebuah kejadian mustakbal yang akan datang. Yang akan datang, pasti akan datang karena namanya perintah apa? Dia biasanya terjadi setelah perintahkan, ya kan? Sesuatu yang perintah itu akan terjadi setelah diperintahkan. Saya suruh ana ambil air. Kapan dia ambil air? Setelah diperintah, setelah disuruh. Jadi dia mustakbal. Itu asal mananya. Kata beliau, ala hadatsin mustakbal, menunjukkan atas sebuah kejadian yang akan datang. Yutlabu husuluhu, yang diminta untuk terjadinya. Ya, diminta untuk terwujud, terjadi. Au istimraruhu, atau mana yang keduanya fil amr bisa bermakna, yang kedua bisa bermakna apa? Istimrar. Diminta istimrarnya, diminta untuk diteruskan, konsisten. Nah, atau di bahasa kita istiqomah, disuruh terus menerus berada di atas perbuatan itu. Nah, jadi dua maknanya. Asalnya fil amr dia bermakna mustakbal, terjadi ketika diminta untuk terjadi. Belum terjadi sebelumnya, kemudian diminta untuk terjadi, setelah itu terjadi. Tapi kadang fil amr ini perlu dicermati. Perlu dicermati karena ada juga yang menyimpang dalam masalah ini. Sudah pernah saya singgung di pelajaran dulu. Jadi kadang dia bermakna istimrar, sudah terjadi tapi disuruh lagi untuk terjadi. Kalau antum tidak paham pembagian ini atau dua makna fil amr ini, akan bingung pada contoh yang akan dibawakan oleh penulis. Misalnya, ya ayyuhan nabi ittaqillah, wahai nabi bertakwalah kepada Allah. Kalau antum artikan fil amr cuma yang pertama saja, berarti tadinya nabi tidak bertakwa, kemudian disuruh
suruh bertakwa. Kan fil amr tadinya belum terjadi, kemudian setelah disuruh baru terjadi. Kalau antum baca ayat ini, ya ayuhan nabiyyu ittaqillah, dengan mana itu saja bisa salah paham. Tapi kalau antum tahu bahwa mana fil amr itu ada dua, kadang bermakna istimrar, dan itu yang diinginkan di ayat ini, bahwa Nabi sudah bertakwa hanya disuruh untuk apa? Terus menerus istimrar dalam ketakwaannya dan meningkatkan kualitas ketakwaannya. Nah, begitu pula ayat apa yang pernah saya contohkan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billah. Ini lebih jelas lagi. Ini paling jelas ya, bahwa dia bermakna apa? Istimrar. Wahai orang-orang yang beriman, perhatikan, disuruh dengan keimanan, berarti sudah beriman. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kepada Allah. Ya sudah beriman, Allah sudah akui mereka beriman. Allah panggil dengan nama keimanan atau sifat keimanan. Tapi bersama dengan itu Allah katakan aminu billah, berimanlah kalian kepada Allah. Maksudnya terus menerus meningkatkan keimanan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kata beliau fal awwalu, yang pertama maksudnya fil amr, yang dengan mana yang pertama, yaitu bermakna apa tadi? Belum terjadi kemudian diminta untuk terjadi. Wa huwal aktsar, dan ini paling banyaknya fil amr bermakna seperti itu. Belum terjadi kemudian disuruh atau diminta terjadi, diminta untuk dilakukan sehingga dia terjadi. Nah, contoh, ukhruj, keluarlah. Belum keluar, masih dalam, disuruh keluar. Akrim, muliakanlah. Dia belum memuliakan, setelah disuruh baru dia lakukan. Wantalik, pergilah, berangkatlah. Nah, belum terjadi, dia belum pergi, setelah disuruh baru pergi. Wastakhrij, ya keluarkanlah, ya, keluar dan keluarkanlah sama atau tidak? Beda. Keluar dengan keluarkanlah. Kalau keluarkanlah mutaddi, keluarkan orang, keluarkan barang. Kalau keluar, orangnya sendiri yang keluar. Iya, keluarlah. Saya bilang keluarlah. Berarti apa? Yang disuruh yang keluar. Tapi kalau keluarkanlah, yang disuruh mengeluarkan orang lain. Iya. Arham, keluarkan apa? Jadi paham ya? Bisa dibedakan antara yang lazim dan yang mutaddi. Mana tadi wasani dan yang kedua. Apa yang kedua? Yaitu dengan mana istimrar. Fil amr bermana istimrar. Nah, contoh qauluka lil mujtahid, ucapanmu terhadap orang yang mujtahid, orang yang bersungguh-sungguh, ijtahid. Perhatikan, antum katakan ini kepada siapa? Orang yang sudah bersungguh-sungguh. Antum katakan ijtahid, bersungguh-sungguhlah, padahal dia sudah sungguh-sungguh. Maksudnya teruslah bersungguh-sungguh. Ai istamirra 'alal ijtihad. Istamirra di kasrah mimnya fil amr. Kalau istamarra apa? Fil madhi. Kalau istamirra asalnya istamrir, hanya ditasdid jadi istamirra. Tapi nanti dibahas di saraf. Istamirra ala al-ijtihad, terus meneruslah engkau di atas kesungguhan, giat, bersungguh-sungguh. Wa minhu qauluhu ta'ala li sayyidil muttaqin. Di antara fil amr bermakna ini, itu bermakna istimrar, adalah firman Allah Subhanahu wa taala kepada pimpinan orang-orang yang bertakwa, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqillah ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Tayyib. Ai istamirra ala taqwak, yaitu terus meneruslah engkau berada di atas ketakwaanmu. Nah, wal harfu, tayyib, selesai pembahasan fi'il. Jadi fi'il kesimpulannya ada berapa? Ada 3. Fi'il madhi, mudhari, amr. Ya. Madhi, mudhari, amr.
Mudhari kalau di alamat i'rab pembagiannya ada pembagiannya lagi, ya. Mudhari sahih akhir, mutalakhir sama amtsalatul khamsah. Tapi itu akan datang di alamat i'rab. Di sini di aqsam al-fi'l lain. Nah, cukup sampai di sini saja dia. Tidak dibagi lagi. Kalau antum bagi lagi fi'il madhi terbagi menjadi berapa fi'il madhi? Fi'il madhi ada yang apa? Ada yang sahih juga, ada yang mu'tal. Yang sahih misalnya apa? Sahih salim, sahih nanti ada disaraf. Sahih mudha'af dan seterusnya. Tapi itu bukan di sini. Pembahasan di sini pembagiannya cuma 3 saja. Kemudian kata beliau wal harfu lughatan, dan huruf secara bahasa bermakna at-tarafu. At-tarafu di harakati ra-nya. At-taraf bukan at-tarf. Kalau at-tarfu disukun ra-nya apa artinya? At-tarf. Kalau at-taraf ujung, tepi. Tapi kalau at-tarfu disukun ra-nya itu bermakna mata. Oh iya. Bermakna mata. Lamhut tarf. Kedipan mata. Sekedip mata, sekejap mata. Maksudnya gampang, tapi sulit. Baik. Mana tadi? Wal harfu lughatan at-taraf. At-taraf ya di fathah. Kalau tarf disukun bermakna mata. Sama sifatnya bidadari di surah Ar-Rahman apa? Apa sifatnya? Hurun maqsuratun fil khiyam apa? Bukan surah Ar-Rahman ya, qasiratun. Fihinna qasiratut tarfi. Lam yatamithunna insun wala jannah. Qasiratut tarf. Pendek pandangannya, maksudnya pendek pandangannya hanya terbatas ke suaminya saja, pasangannya saja. Tidak melampaui itu. Dia tidak lihat laki-laki lain. Jadi kalau disukun bermakna mata, kalau di fathah bermakna ujung. Bermakna ujung atau tepi. Bermakna ujung atau tepi. Bifathir ra, makanya beliau ingatkan di situ bifathir ra, dengan di fathah ra-nya, sebab kalau disukun lain mana. Wastilahan, dan secara istilah dia adalah kalimatun dallat ala ma'nan fi ghairiha. Dia adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada selainnya. Contoh nahu lam. Lam ini apa artinya? Tidak ada artinya, ada maknanya, cuma tidak jelas kalau berdiri sendiri. Kata beliau, fa innahu kalimatun dallat ala ma'nan. Sesungguhnya dia adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna, memang ada maknanya. Wa huwa nafi. Apa maknanya? Penafian. Tidak atau belum. Wa hadzal ma'na la yadhharu. Nah, ini yang saya katakan tadi tidak jelas. Maknanya itu la yadhhar. Tidak nampak, tidak jelas. Illa fi ghairihi, kecuali bersama kata lain. Wa huwal fi'l, yaitu fi'l. Lam harus bergandengan dengan fi'l. Fa idza qulta lam yakum Zaidun, jika engkau berkata Zaid tidak berdiri, kana ma'nahu nafyal qiyam an Zaidin. Jika engkau berkata Zaid tidak berdiri atau belum berdiri, maka maknanya adalah engkau menafikan berdiri, sifat berdiri dari Zaid. Paham ya? Wa mithluhu hal. Dan yang semisal dengan lam adalah apa? Kata hal. Semisal dengan lam adalah kata hal, sama-sama huruf. Fa innahu kalimatun dallat ala ma'nan. Karena sesungguhnya hal dia adalah kata yang menunjukkan atas sebuah makna. Ada maknanya, yaitu apa? Istifham. Istifham. Wa huwa istifham bermakna apakah? Apa? Nah, wa huwa istifham itu bermakna pertanyaan. Wa hadzal ma'na la yadhharu illa fi ghairihi. Dan makna ini tidak akan nampak kecuali bersama kata yang lainnya. Wa huwal fi'lu awil ismu,
yaitu fi'il atau isim. Di sini bisa dua, karena hal itu bisa masuk pada fi'il, bisa masuk pada isim. Dia namanya huruf mushtarakah atau harfun mushtarak, huruf yang bersyarikat, karena bisa masuk pada fi'il, bisa masuk pada isim. Kalau lam dia mukhtas, khusus pada fi'il. Fi mukhtas juga. Iya. Fi khusus pada isim. Jadi ada yang khusus pada fi'il, ada yang khusus pada isim, ada yang mushtarak. Ada yang mushtarak. Baik, kita lanjutkan. Kata beliau contoh mana tadi? Wa huwal fi'lu abil ism. Nahu hal qama Zaidun. Apakah Zaid berdiri? Apakah Zaid berdiri? Ini hal masuk pada apa ini? Isim atau fi'il? Lihat setelahnya. Hal qama Zaidun. Apakah Zaid berdiri? Wa hal Muhammadun karimun. Apakah Muhammad mulia? Nah, di sini apa? Masuk pada isim. Apa? Taib. Hal masuk pada isim. Apakah Muhammad adalah orang yang mulia atau dermawan? Karim itu bermakna dermawan ya. Walaupun sering diterjemah mulia, tapi sebenarnya ada kaitannya. Mulia, dermawan. Orang dermawan mulia. Taib. Fal awwalu ma'nahu al-istifham an qiyam Zaid. Yang pertama, mana yang pertama? Mana yang pertama? Antum harus lihat isyarat-isyaratnya. Contoh yang pertama, hal qama Zaid. Maknanya kata beliau, ma'nahu al-istifham an qiyam Zaid. Dia adalah pertanyaan tentang berdirinya Zaid. Apakah Zaid berdiri atau tidak? Wa tsani, yang kedua, mana yang kedua? Hal Muhammadun karimun. Ma'nahu al-istifham an karami Muhammadin. Pertanyaan tentang kemuliaan Muhammad. Karam di fathah kaf dan ra. Nah, jadi dia pertanyaan tentang kemuliaan Muhammad, apakah dia mulia atau tidak. Tayyib. Fa kharaja bi qaulina dallat ala ma'nan fi ghairiha. Kurang satu contohnya ya. Kurang satu tadi contohnya. Tidak ada yang fi. Tidak ada yang mukhtas dengan isim ya. Seharusnya ada. Karena beliau contohkan yang mukhtas dengan fi'il yaitu lam. Beliau tidak contohkan yang mukhtas dengan isim. Bisa untuk bikin sendiri. Fi atau huruf jar yang lain. Terserah. Yang penting huruf jar. Dia khusus dengan isim. Fa kharaja biqaulina, keluar dengan ucapan kami ketika mendefinisikan huruf. Apa ucapan beliau ketika mendefinisikan huruf? Beliau katakan dallat ala ma'nan fi ghairiha. Huruf itu menunjukkan atas sebuah makna. Tapi fi ghairiha akan jelas kalau dia bersama yang lain. Apa yang keluar? Al-ismu wal fi'il. Isim dan fi'il sekaligus. Fa inna kullan minhuma kalimatun dallat ala ma'nan fi nafsiha. Karena setiap dari isim dan fi'il itu dia keduanya adalah sama-sama kata yang menunjukkan atas sebuah makna pada dirinya. Maksudnya sudah jelas maknanya walaupun tidak digabungkan atau digandengkan dengan kata lain. Tayyib. Wa qayyada al-musannifu al-harfa biqaulihi jaa'a limana. Sekarang beliau akan kembali mengomentari matan. Penulis mengqaid al-harf dengan ucapannya jaa'a limana, bahwa huruf yang dimaksud di sini di pembahasan isim adalah huruf yang datang untuk sebuah makna, bukan huruf hijaiyah. Yang dibahas di nahwu apa? Huruf apa? Harfu ma'nan, huruf yang memiliki makna. Kata beliau, liyubayyana anna al-harf alladhi yadkhulu fi tarkib al-kalam huwa alladhi yakunu lahu ma'na min al-ma'ani. Untuk menjelaskan, beliau lakukan itu untuk menjelaskan bahwa huruf yang masuk pada susunan kalam, tarkibul kalam, itu adalah apa? Huwa alladhi yakunu lahu ma'nan minal ma'ani. Dia adalah huruf yang memiliki makna dari mana-mana yang ada. Baik. Kalau huruf hijaiyah, dia tarkib apa? Masuk dalam tarkib apa? Tarkib kalam atau tarkib kalimat? Huruf hijaiyah masuk dalam tarkib kalimat. Dia menyusun
kata, ya kan? Zaidun. Ini huruf apa ini? Zai, ya, dal. Ini namanya huruf hijaiyah, iya, atau huruf mabnan. Harfu mabnan, dia menyusun kata. Kalau fi misalnya, ini huruf juga, min huruf juga, tapi ini huruf apa? Harfu ma'nan, huruf yang memiliki makna. Dia ini menyusun kalimat sempurna, maksudnya kalam, menyusun kalam. Zaidun apa? Fil masjid misalnya. Zaidun fil masjid, kan ini tersusun dari berapa kata? Tiga. Zaidun fil masjid. Jadi ini huruf, dia menyusun apa? Jumlah atau kalam. Kalau ini huruf juga, huruf hijaiyah, ini menyusun apa? Kata, menyusun satu kosakata. Kalau ini menyusun satu kalimat sempurna. Yang fi, ya, harf, sama-sama harf juga. Tapi bedanya yang ini zai, ya, huruf abjad, ya, huruf hijaiyah, dia menyusun kata, sementara yang ini menyusun apa? Kalimat sempurna. Jelas ya? Kalam seperti lam, fa inna ma'nahu an-nafy, karena maknanya adalah penafian. Wahal dan hal, fa inna ma'nahu al-istifham, karena sungguhnya maknanya adalah pertanyaan. Wa fi dan fi, fa inna ma'nahu ad-dzarfiyah, karena sungguhnya maknanya adalah cakupan. Dia terliput atau meliputi. Cakupan, mencakup. Namanya fi itu apa? Fi itu apa? Di dalam, kan? Diliputi oleh ruangan atau diliputi oleh waktu. Iya, diliputi oleh ruangan atau diliputi oleh waktu, itu dzarfiyah. Makanya ada cakupan waktu, ada cakupan tempat. Cakupan diliputi oleh waktu, misalnya begini. Saya puasa, sumtu yaumal khamis, saya puasa di hari Kamis. Puasa saya itu terjadi di cakupan hari Kamis. Cakupan apa? Hari Kamis. Hari Kamis 12 jam yang pakai puasa, ya, 12 jam. Dari mana apa? Dari terbit fajar sampai tenggelam matahari, atau berapa jam? Bukan 12 jam, ya? 13. Sekitar 13. Dari terbit fajar kalau puasa. Baik. Paham, ya? Jadi cakupannya di situ. Cakupan antara jam ini sampai jam ini diliputi di situ puasanya. Kalau cakupan tempat ma'ruf, dia berada di dalam ruangan. Dzarfiyah artinya cakupan. Jadi fi bermakna cakupan. Wa nahu dzalik min hurufil ma'ani, dan semisal dari itu dari huruf-huruf yang memiliki makna. Fa in lam yakun lahu ma'nan lam yadkhul fi tarkibil kalam. Jika huruf itu tidak memiliki makna, maka tidak masuk dalam susunan kalam dia, tidak masuk dalam susunan kalimat sempurna. Seperti apa itu yang tidak masuk dalam susunan sempurna atau huruf yang tidak memiliki makna? Zaidin, seperti zainya kata zaidin, wa ya'ihi, dan yanya kata zaidin. Begitu pula dalihi, dalnya kata zaidin. Ini semua zaid, dal, ya dan dal pada kata zaid dinamakan apa? Huruf yang tidak memiliki makna. Huruf yang tidak memiliki makna dikenal dengan harfu mabnan atau harful mabani atau huruf hijaiyah. Fa innaha la ma'na laha, karena sungguhnya dia, yaitu zaid, kalau berdiri sendiri zaid saja. Ada maknanya atau tidak? Iya saja, tidak ada. Dal saja tidak ada. Sama abata, tidak ada maknanya kalau berdiri sendiri. Kapan dia memiliki makna? Kalau sudah jadi sebuah kata. Walhasilu annal harfa yanqasimu ila qismain. Dan kata beliau, kesimpulannya bahwa huruf itu terbagi menjadi dua macam. Ahaduhuma, yang pertama dari keduanya, harfu ma'nan. Mudhaf nilai, ya. Harfu ma'nan, huruf yang memiliki makna.
huruf yang memiliki makna. Wa huwa alladhi yadkhulu fi tarkibil kalam. Inilah yang masuk pada susunan kalam sempurna, kalimat sempurna. Kalba fi qaulika billahi la jatahidanna. Seperti huruf ba pada ucapanmu, demi Allah saya akan benar-benar bersungguh-sungguh. Di situ bi huruf apa? Harful ma'ani atau harfu ma'nan. Huruf yang memiliki makna. Bi bermakna demi, karena dia sumpah. Fa innaha tufidul qasam, karena sungguhnya bi di situ bermakna sumpah. Wa tsani, sementara yang kedua harfu mabnan, huruf apa? Mabnan, huruf mabani. Wa huwa alladhi yadkhulu fi tarkil bil kalimah, yaitu huruf yang masuk dalam susunan kata. Kalau tadi susunan kalimat sempurna, kalau ini satu kosakata, dia menyusun satu kosakata seperti Zaid. Nah, wala yakunu lahu ma'nan kalba fi qaulika babun, dan tidak ada maknanya seperti ba. Ini ba juga contohnya. Pada kata babun, babun, ba alif ba. Ini penyusun apa? Kata. Iya, satu kata, satu kosakata. Kalau ba yang tadi dia penyusun kalimat sempurna. Jadi beda ba yang tadi dengan ba yang ini. Walaupun sama-sama ba, tapi beda. Apa namanya, ba yang tadi dia penyusun kalimat sempurna, sementara ini penyusun apa? Satu kosakata. Paham ya? Baik. Saya kira ini pembahasan mudah dan hanya perlu pelan-pelan untuk menyesuaikan yang baru belajar. Apalagi ini sudah pakai bahasa Arab, yang sebelumnya pakai bahasa Indonesia. Ini butuh berpikir karena fokusnya terpecah. Dia fokus pada harokatnya, pada maknanya, pada pembahasan. Jadi banyak yang dia pikirkan, kadang pecah konsentrasinya, sehingga harus pelan-pelan. Baik.